prajurit Satgas Korps Marinir TNI Angkatan Laut untuk membantu kesulitan warga masyarakat ataupun suku yang lokasinya sulit untuk dijangkau di pedalaman Papua. Tim medis KRI Dr. Suharso 990 dengan sigap memberikan bantuan medis kepada 3 personil TNI Angkatan Darat. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu Lili. Ya, dengan Bapak AKP Subhan ya? Betul. Iya benar. Pak, bisakah kita berbincang-bincang sebentar? Silakan. Pak? Ayo, mari kita jalan. Terus Bapak kesehariannya ngatur jalanan ini ya Pak? Betul, kita jadi tiap hari pagi melaksanakan tugas pengaturan dari jam 6 sampai jam 9, selebihnya kita pemantauan terhadap arus lalu lintas. Berapa orang nih Pak setiap harinya? Kita per penugasan kita ada 4, kebetulan 2 sedang istirahat, 2 pengaturan. Sangat luar biasa sekali ya berarti Bapak dedikasi polisi untuk masyarakat supaya lalu lintas di sini aman dan berjalan lancar ya Pak. Amin. Tapi ngomong-ngomong kita boleh nggak Pak menyapa netizen dulu? Boleh? Ya. Boleh. Ya netizen, kali ini sangat spesial karena saya pagi ini membantu Pak Polisi untuk menertibkan lalu lintas. Dan yang paling spesial pagi ini saya ditemani Bapak Kanit Lantas Polsek untuk membacakan informasi menarik tentang TNI Angkatan Laut. Mengawali Navy News hari ini kita menuju ke Papua nih Pak. Ekspedisi Sungai Pomats Marinir TNI Angkatan Laut jangkau suku pedalaman di Kabupaten Asmat. Menempuh jarak sejauh 180 km di aliran Sungai Pomats pedalaman Papua dari Desa Batas Batu Kabupaten Duga sampai dengan Distrik Agats Kabupaten Asmat. Dengan kondisi alam yang menantang dan penuh rintangan, ditambah dengan adanya kelompok separatis bersenjata di wilayah Papua, tidak menyurutkan niat positif prajurit Satgas Korps Marinir TNI Angkatan Laut di bawah pimpinan Komandan Satgas Muara dan Perairan Korps Marinir Letkol Marinir Triyuda Ismanto untuk membantu kesulitan warga masyarakat ataupun suku yang lokasinya sulit untuk dijangkau di pedalaman Papua. Selain melaksanakan patroli sungai, beberapa kegiatan yang bisa dilaksanakan diantaranya pengobatan gratis anjang sana dengan kepala suku dan tokoh masyarakat lainnya, serta membagikan bingkisan bahan makanan dan pakaian kepada masyarakat yang berada di aliran Sungai Pomats. Beberapa tempat yang dikunjungi diantaranya Kampung Bu, Kampung Agani, Kampung Sa, Kampung R, Kampung Ma, dan Kampung Mumugu. Kepala Kampung Bu dan Anggani Bertus Tuse menyampaikan bahwa kegiatan pemeriksaan kesehatan dan bakti sosial yang dilaksanakan oleh Satgas Muara dan Perairan Korps Marinir TNI Angkatan Laut di kampungnya merupakan yang pertama kali dilaksanakan oleh TNI. Dia berharap ke depan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan lagi. Kami dari Kampung Bu dan Agani, Kabupaten Asmat, Bapak-bapak memberikan obat gratis sama Kampung Bu dan Agani. Kami minta terima kasih banyak. Bapak-bapak, mau saya sampaikan seperti begitu. Dari Marinir. Marinir. Awak, 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 yes. Yes. Awak, 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 yes. Mantap. Informasi yang kedua, kita masih berada di Papua nih Pak, di mana kita turut bersimpati dan berempati terhadap rekan kita TNI Angkatan Darat. 3 personilnya tertembak oleh kelompok separatis Maibrat Papua Barat dan dievakuasi oleh KRI Dr. Suharso 990. Untuk rekan-rekan TNI, khususnya TNI AL yang sedang melaksanakan tugas di Papua, kami turut mendoakan semoga rekan-rekan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, tetap diberikan kesehatan dan tetap semangat. NKRI harga mati. Dan inilah liputannya. Sandar di dermaga Pelabuhan Umum Sorong, tim medis KRI Dr. Suharso 990 dengan sigap memberikan bantuan medis kepada 3 personil TNI Angkatan Darat. Pasien rujukan yang merupakan anggota Yun Zimpur 20 PPA. Korban tembak antara kelompok separatis Maibrat dengan anggota Zinpur 20 PPA di distrik Aifat Timur, Kabupaten Maibrat, Papua Barat.
Perwira Kesehatan KRI Dr. Suharso 990 Leda Laut Kesehatan Erwin menyatakan, tindakan operasi pengangkatan proyektil dari tubuh korban tersebut dilaksanakan di ruang operasi kecil KRI Dr. Suharso 990 oleh tenaga medis gabungan dari Dinas Kesehatan Koarmada 3, RSAL Dr. R. Utojo Lantamal 14 Sorong, RSUD Sorong dan didampingi tim kesehatan KRI Dr. Suharso 990. Setelah dilaksanakan operasi selama kurang lebih 6 jam, seluruh proyektil yang bersarang di tubuh korban berhasil diangkat dan saat ini kondisi korban sudah stabil dan akan dilaksanakan perawatan lanjut di RSAL Dr. Utojo Lantamal 14 Sorong, tegas Leda Erwin. Nah Pak, selanjutnya ada berita menarik apa lagi nih Pak Sutar TNI Angkatan Laut? Silahkan Pak. Ini Komando Latihan Marinir Peduli Alam Semesta dengan menanam 10.000 pohon. Dan inilah liputan selengkapnya. Komandan Latihan Korps Marinir bersama 10 satuan pelaksana jajaran Kolatmar secara serentak menanam 10.000 pohon. Kegiatan yang dilaksanakan serentak di berbagai wilayah mulai dari Banyuwangi, Jawa Timur hingga Dabo Singkap, Kepulauan Riau tersebut dalam rangka menyambut HUT ke-45 Kolatmar pada 25 Januari 2022. Komandan Kolatmar Kolonel Marinir Imade Sukade mengatakan, dimanapun marinir berlatih, lingkungan alamnya harus tetap terjaga. Satu pohon mati akibat alam atau ulah manusia maka harus diganti, karena satu pohon akan menjadi habitat ratusan makhluk hidup. Mari kita rawat dan jaga alam semesta ini bersama-sama, semoga menjadikan sedekah amal jariah yang pahalanya tidak terputus, tegas dan Kolatmar. Ajarkan ke generasi muda untuk menanam pohon. Tanam pohon bisa menjadi ibu rumah bagi makhluk hidup. Ya Pak, informasi terakhir kita menuju ke Konga nih Pak, di mana KRI Sultan Iskandar Muda 367 laksanakan latihan bersama 4 negara pada exercise Periodic Capability and Readiness Day. Mari kita lihat liputannya. Memasuki musim dingin, KRI Sultan Iskandar Muda atau KRI SIM 367 yang tergabung dalam Satgas Maritime Task Force TNI Konga 28M Yunaifil unjuk kemampuan dan profesionalisme bersama kapal-kapal negara sahabat. Pada latihan Periodic Capability and Readiness Days yang kedua, dikomandani oleh Letkol Laut Pelaut Abdul Haris, unjuk kemampuan dan profesionalisme bersama kapal-kapal negara sahabat. Pada latihan Periodic Capability and Readiness Days yang kedua, latihan ini diikuti oleh 4 kapal perang negara peserta Satgas MTF, yaitu kapal perang negara Jerman, kapal perang negara Turki, kapal perang negara Yunani, dan kapal perang Republik Indonesia di Laut Mediterania, Lebanon. Komandan Satgas Maritime Task Force TNI Konga 28M Yunaifil, Letkol Laut Pelaut Abdul Haris mengatakan, di tengah pelaksanaan tugas pokok sesuai dari mandat PPB, hal ini merupakan kesempatan yang sangat baik untuk terus mengasah keterampilan dan profesionalisme prajurit KRI SIM 367 sebagai prajurit matra laut agar mampu beradaptasi dan mengikuti setiap latihan bertaraf multinasional. Pak, terima kasih banyak ya atas waktunya di sela kesibukannya mengatur lalu lintas. Sama-sama. Untuk memberikan informasi seputar TNI Angkatan Laut kepada masyarakat. Ya netizen, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dan tetap melaksanakan 5M, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Tetaplah berada di rumah apabila tidak ada keperluan yang mendesak. Dan mari bersama-sama mendukung program pemerintah melalui vaksinasi. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Salam presisi, Maritim Jaya, Indonesia maju. Jangan Seva Jaya Mahe, justru di laut kita jaya.